Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang bisa mengangkat harta karun gaib dan cara mengambil harta karun gaib. Harta karun gaib memang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara langsung karena terlindung secara gaib. Hal tersebut dikarenakan ada semacam selimut atau pagar gaib yang biasanya harta karun gaib ini akan dilindungi dan dijaga oleh makhluk gaib seperti jin, lembut, dan makhluk halus lainnya. Harta karun gaib biasanya jatuh kepada keturunan dari pemilik asli harta tersebut, atau bisa juga ke tangan orang yang bisa dipercaya untuk membawa tugas mulia. Lalu seperti apakah tanda-tanda orang yang bisa mengangkat harta karun gaib dan bagaimanakah cara mengambil harta karun gaib tersebut? Tanda pertama orang yang bisa mengangkat harta karun gaib adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Sebelum harta karun gaib berhasil diketahui keberadaan posisinya, biasanya terlebih dahulu ada seseorang yang mendapatkan petunjuk secara gaib. Petunjuk bisa datang melalui mimpi atau juga secara tidak sengaja. Melihat penampakan harta karun di atas permukaan tanah di suatu lokasi tertentu. Namun terkadang walaupun sudah mendapat petunjuk, bukan berarti seseorang tersebut pasti akan terpilih untuk mendapatkannya. Apalagi orang yang memang sangat bernafsu untuk mendapatkan harta karun itu, pasti akan gagal untuk mendapatkannya. Tanda kedua dari orang yang bisa mengangkat harta karun gaib adalah dirinya telah memperoleh mandat atau perintah selain melalui mimpi dan melihat secara tidak sengaja keberadaan harta karun gaib tersebut. Terkadang bisa juga didapat melalui sebuah pertanda yang disampaikan langsung oleh para leluhur. Leluhur biasa memberikan perintah atau dawuh untuk memproses sesuatu harta karun gaib agar bisa diangkat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun penting diingat, walaupun ada perintah untuk memprosesnya, ini bukan berarti pasti bisa berhasil, karena seseorang bisa mendapatkan atau tidak itu kan juga tergantung bagaimana cara orang itu menata perilakunya. Tanda ketiga dari orang yang bisa mengangkat harta karun gaib, misalnya ketika kita sedang berkunjung ke suatu candi atau tempat keramat atau tempat-tempat yang sakral. Kemudian di lokasi tersebut kita mendapatkan suatu harta karun, misalnya lempengan emas, perhiasan emas, atau yang lain. Dengan demikian, kita menjadi orang yang terpilih untuk kepentingan harta berharga dari pemilik atau penguasa harta karun gaib yang ada di lokasi tersebut. Karena memang sudah terpilih, maka kita tidak perlu repot-repot menjalankan suatu rangkaian prosesi ritual, karena kita telah memperoleh harta karun gaib secara tidak sengaja. Lalu bagaimanakah cara untuk mengambil harta karun gaib yang sebenarnya? Cara yang pertama adalah harus dengan memohon izin terlebih dahulu. Setelah mendapatkan petunjuk atau perintah, maka sebelum melakukan prosesi penarikan harta karun gaib, haruslah tetap dengan memohon izin kepada pemilik dan penjaganya. Siapapun tidak akan bisa memaksa untuk memiliki harta karun gaib tanpa seizin dari pemilik dan penjaganya. Bila Anda berani memaksa mengambil karena merasa jumawa, memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar, pasti itu akan ada kejadian fatal nantinya yang akan menimpa diri Anda atau keluarga Anda. Rendah hati dan pasrah adalah sikap yang tepat dalam situasi seperti ini.
Jika dikasih, maka syukur alhamdulillah. Jika tidak, maka juga tetap harus bersyukur. Mau sesakti apapun, seseorang yang ingin mengambil harta karun gaib akan tetap bisa kalah dengan pemilik dan penjaganya. Karena mereka dengan mudah bisa memindahkan harta karun gaib tersebut ke tempat lain dalam sekejap mata. Kemudian yang selanjutnya adalah mintalah sesuai dengan restu atau perkenanan dari sang pemilik dan penjaga harta karun gaib tersebut. Sekalipun Anda telah diizinkan, Anda tidak akan bisa mengatur seberapa banyak harta karun gaib yang Anda akan ingin tarik. Semuanya tergantung dari kehendak ikhlas sang pemilik atau penjaganya. Cara mengambil harta karun gaib yang kedua adalah akan dibimbing langsung oleh penumbuh atau pemiliknya. Setelah diizinkan, maka Anda akan mendapatkan suatu bimbingan yang berisi petunjuk mengenai prosesi atau ritual yang harus dijalani agar harta karun gaib itu bisa diangkat dan diwujudkan. Karena tanpa bimbingan dari sang pemilik dan penunggu harta karun tersebut, mau dengan prosesi seperti apapun, pasti tidak akan bisa berhasil. Cara mengambil harta karun gaib yang ketiga adalah dengan menyediakan berbagai syarat yang diminta oleh penunggu atau pemilik harta karun gaib tersebut. Selain dengan izin dari penjaga ataupun pemiliknya, harta karun gaib juga memerlukan suatu persyaratan khusus untuk bisa menariknya. Persyaratan ini ditentukan oleh entitas penjaga harta karun gaib ataupun pemiliknya yang bisa berupa sesajen khusus seperti bunga-bunga tertentu, ayam atau kambing berwarna tertentu, dan lain-lain. Penting untuk diketahui bahwa untuk mengangkat atau memperoleh harta karun gaib tidak memerlukan tumbal nyawa manusia sama sekali. Jika sampai ada kejadian korban nyawa manusia, pasti itu disebabkan oleh faktor manusianya sendiri. Misalnya si manusia melanggar suatu larangan atau ketentuan tertentu yang sangat fatal. Jadi inti dari cara mengambil harta karun gaib ini adalah adanya campur tangan langsung dari penjaga atau leluhur yang memiliki harta karun gaib tersebut, sehingga ritual atau prosesinya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Dan apabila kita memang sudah dikehendaki untuk mengambil harta karun gaib tersebut, maka tidak akan ada syarat atau ketentuan yang akan mempersulitnya. Demikianlah video mengenai tanda-tanda orang yang bisa mengangkat harta karun gaib dan cara mengambil harta karun gaib. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan tak lupa kami doakan agar Anda sekeluarga semakin jaya dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.